Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pertama untuk mata kuliah Matematika Dasar 1B, yaitu tentang relasi dan fungsi. Sebelumnya kita akan bahas apa-apa saja yang akan kita pelajari pada modul 1B ini. Oke, ada beberapa hal yang akan kita pelajari pada modul 1B ini, yaitu yang pertama tentang bilangan real dan koordinat kartesius, kemudian tentang relasi dan fungsi, selanjutnya membahas tentang domain dan range fungsi, kemudian operasi-operasi pada fungsi. Operasi di sini maksudnya tentang operasi penjumlahan, pengurangan, dan seterusnya, serta terakhir membahas tentang kurva fungsi sederhana. Oke, kita akan bahas satu per satu. Yang pertama kita akan membahas tentang konsep bilangan real. Mungkin sebelumnya beberapa dari kalian sudah tidak asing dengan istilah bilangan real. Oke, kalau ada yang asing dengan bilangan real, mungkin kalian tidak akan asing dengan bilangan asli, ya kan ya? Oke, bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari angka berapa? Tuh, dimulai dari angka 1. Jadi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai tak hingga. Kemudian ada himpunan bilangan yang lebih besar dari bilangan asli, kita sebut dengan bilangan bulat. Karena di bilangan bulat ini bisa dimulai dari negatif, ya, negatif 10, negatif 9, atau dengan bilangan yang lebih kecil lagi dari negatif 10. Kemudian 0, 1, 2, 3 dan seterusnya itu dinamakan sebagai bilangan bulat. Nah, ada himpunan bilangan lagi nih yang lebih besar dari bilangan rasional. Dengan kata lain bahwa bilangan bulat tersebut itu menjadi bagian dari bilangan rasional. Apa itu bilangan rasional? Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, ada lagi himpunan yang lebih besar dari bilangan rasional, itu yang kita sebut sebagai bilangan real. Jadi, bilangan real ini nantinya itu akan memuat dua buah jenis bilangan, yaitu pertama adalah bilangan rasional dan yang kedua adalah bilangan irasional. Oke, apa itu bilangan rasional? Bilangan rasional adalah bilangan-bilangan yang dapat kita bentuk dengan pecahan, yaitu dapat kita bentuk dengan M per N, di mana M dan N adalah masing-masing merupakan bilangan bulat, dengan tentunya penyebutnya atau N-nya tidak boleh sama dengan 0. Atau boleh juga kita definisikan bilangan rasional adalah bilangan yang memiliki bentuk desimal berhenti atau desimal berulang. Maksudnya desimal berhenti di sini adalah contohnya yaitu misalkan angka dari 0,12 udah berhenti di angka 2, maka 0,12 ini kita sebut sebagai bilangan rasional. Kalau kita nyatakan dalam bentuk pecahan bisa nggak? Bisa. Apa bentuk pecahannya? Jadi 0,12 ini sama saja dengan 12 dibagi 100. Kenapa 100? Karena ada dua angka di belakang koma ya, jadi dibagi 100. Jadi dia dapat dinyatakan sebagai bentuk pecahan. Lalu bagaimana dengan maksudnya desimal berulang? Desimal berulang ini maksudnya adalah contohnya misalkan bilangan 0,111 dan seterusnya. Jadi berulang angka berapa digit? 1 digit, yaitu 0,1 saja. Nah, bisa nggak 0,111 ini kita nyatakan sebagai bilangan pecahan? Bentuk pecahan bisa. Bagaimana caranya? Caranya adalah berapa digit angka yang berulang, yaitu ada 1 digit, maka dibagi dengan angka 9. Kenapa hanya 9? Karena hanya ada 1 digit saja. Kalau misalkan contoh yang lain, misalkan saya punya contoh yang lain gitu ya, misalkan 0,123, 123 dan seterusnya, 123 dan seterusnya, tak berhenti tapi dia berulang. Yang berulang berapa digit? Yang berulang ada 3 digit, yaitu 123. Maka kita bisa nyatakan sebagai bentuk pecahan, yaitu 123. Karena ada 3 digit yang berulang, maka dibagi dengan 999. Maka 0,123, 123 dan seterusnya itu disebut juga sebagai bilangan rasional. Ada bilangan lain yang tidak bisa dibentuk sebagai bentuk pecahan atau bukan merupakan bentuk desimal berhenti atau desimal berulang. Bilangan tersebut yang kita sebut sebagai bilangan irasional. Contohnya siapa? Contohnya yaitu bilangan pi. Pi yang suka ada pada lingkaran ya. Nilainya adalah berapa? Jadi dia sebenarnya nilai pi itu bukan hanya 3,4 saja, tapi dia tidak berhenti. Gitu ya. Nah, itu contoh dari bilangan irasional. Oke, ini ya. Selanjutnya
kita akan bahas tentang notasi interval pada himpunan. Jadi misalkan kita punya notasi seperti ini. Ini himpunannya diawali dengan kurung biasa min 3 sampai 7, kurung biasa ya. Nah, kalau dia kurung biasa, maka himpunan ini maknanya interval. Artinya himpunan yang dimulai dari himpunan yaitu antara min 3 sampai 7. Karena kurungnya kurung biasa, maka min 3 dan 7-nya tidak memuat dalam himpunan tersebut. Atau dengan kata lain, sebenarnya angka min 3-nya ini bulatnya kosong. Begitupun 7-nya itu juga bulatnya kosong. Bulat kosong maknanya apa? Kalau bulatnya kosong maknanya itu angkanya tidak masuk, himpunannya tidak masuk. Ini juga harusnya bulatnya kosong ya. Nah, contoh yang kedua, misalkan pada ini kurungnya kurung siku. Kalau kurungnya siku, maka himpunan tersebut juga memuat angka min 5 dan 0. Ada sama dengannya di sini. Dan ada sama dengannya di situ. Maka pada notasi garis bilangan ini bulatnya penuh ya. Oke, itu notasi interval pada himpunan. Jadi kita bisa menyatakan suatu interval bisa dengan suatu himpunan, bisa dengan notasi interval, notasi himpunan yang dengan kurung kurawalnya himpunan, kemudian notasi garis bilangan maupun interpretasi atau dengan yang dibaca. Selanjutnya kita akan bahas tentang koordinat kartesius. Koordinat kartesius ini adalah koordinat XY ya. Jadi kita sepakatan internasional, garis horizontal itu untuk sumbu X dan garis vertikal itu untuk sumbu Y. Nah, titik potong antara garis vertikal dan horizontal ini kita sebut sebagai koordinat 0,0, titik pusatnya ya 0,0. Nah, kita sepakati bahwa garis-garis yang di sebelah kanan sumbu 0, titik 0 itu garis untuk X positif, sebelah kirinya itu X negatif, kemudian yang sebelah atas itu Y yang positif, dan sebelah bawah itu untuk Y yang negatif. Selanjutnya untuk koordinat kartesius ini itu bisa terdapat jadi ada 4 kuadran istilahnya. 4 daerah ini dinamakan sebagai 4 kuadran. Yang pertama ini ada kuadran 1, ini yang sebelah kiri atas itu kuadran 2, kiri bawah itu kuadran 3, dan kanan bawah itu kuadran 4. Kalau kalian perhatikan, misalkan kuadran 3 artinya bahwa nilai-nilai di sumbu X-nya bernilai negatif dan nilai-nilai di sumbu Y juga bernilai negatif. Sehingga misalkan saya punya suatu titik, katakanlah titik A, koordinatnya adalah misalkan 3, negatif 1, kira-kira titik A ada di kuadran berapa? Perhatikan, karena titik A nilai X-nya yaitu 3 itu adalah positif, berarti dia ada sebelah kanan. Y-nya min 1 berarti ada di sebelah bawah, maka titik A ini berada di kuadrat 4 gitu ya. Nah, aplikasi dari kuadran atau koordinat kartesius, misalkan saya punya titik yang lain yaitu titik Q, C, D, kemudian kita tarik garis yang menghubungkan antara titik P dan Q, maka bagaimana kita menghitung jarak antara dua buah titik? Ada rumusnya, yaitu rumusnya adalah jarak antara PQ, D, PQ distance, yaitu akar dari C min A kuadrat ditambah D min B kuadrat. Perhatikan bahwa C dan A di sini merupakan nilai-nilai untuk X-nya, dan D serta B itu adalah nilai-nilai untuk Y-nya. Jadi jangan ketukar ya, jangan yang satunya X, yang satunya Y. Jadi kemudian selisihkan kuadrat serta diakarkan. Contoh, misalkan saya punya titik P, katakanlah titik P-nya berapa ya? Titik P-nya misalkan 1,2 dan saya punya titik Q misalkan min 3, min 1. Tentukanlah jaraknya. Kita hitung jaraknya, berarti akar boleh min 3 min 1 kuadrat ditambah di X-nya min 3 ya, X-nya P Q minus X-nya P itu 1 ditambah Y-nya Q berapa? Min 1 dikurang Y-nya punya P itu 2, berarti min 1 min 2 dikuadratkan. Jadi berapa ini? Min 3 min 1 berapa? Min 4 dikuadratkan jadi 16. Min 1 minus 2 itu minus 3 dikuadratkan jadi 9. 16 tambah 9
25 akar 25 berapa? 5. Jadi jarak antara P dan Q adalah 5 satuan panjang. Selanjutnya kita akan bahas mengenai relasi. Relasi atau boleh juga disebut sebagai hubungan, gitu ya, koneksi. Secara definitif matematik, relasi dari dua buah himpunan A dan B yaitu adalah aturan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Nah, pasangan anggota A dan anggota B tersebut dari suatu relasi sering dideskripsikan sebagai kurva ataupun secara aljabar, atau bisa juga dinyatakan dengan bentuk persamaan. Misal saya punya himpunan A, anggotanya min 2, 0, dan 2. Saya juga punya himpunan B, min 2, 0, dan 2. Nah, panah-panah ini menyatakan relasi dari himpunan A ke himpunan B. Maknanya berarti minus 2 ini dipasangkan dengan 0, berarti anggota-anggota himpunan relasi pasangannya adalah berapa? Min 2,0, kemudian ada siapa lagi? Himpunan relasinya 0 dipasangkan dengan siapa? 0 dipasangkan dengan negatif 2, kemudian ada lagi 0 dipasangkan juga dengan 2 ya, kemudian ada 2 yang dipasangkan dengan 0. Nah, ini adalah pasangan terurut atau relasi dari diagram tersebut. Nah, relasi antara dua himpunan dapat pula dituliskan dalam bentuk persamaan. Kalau kita lihat, saya bisa loh menyatakan relasi antara himpunan A dan himpunan B tersebut sebagai persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4, dengan X merupakan anggota himpunan A dan Y merupakan anggota himpunan B. Nah, jadi bisa juga kita nyatakan relasi sebagai persamaan. Selanjutnya, himpunan titik-titik yang memenuhi suatu persamaan dapat dibuat kurva atau grafik dari persamaan tersebut. Kalau kita lihat, X kuadrat tambah Y kuadrat, kalau misalnya masih ada yang ingat ya, ini sebenarnya adalah persamaan lingkaran dengan jari-jari 2 dan pusat 0,0. Kalau masih ingat, nanti kalau nggak ingat kita pelajari lagi untuk next meeting insyaallah. Selanjutnya kita akan bahas mengenai pengenalan fungsi. Fungsi itu sebenarnya merupakan bentuk khusus dari relasi. Nah, suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B dikatakan fungsi jika untuk setiap anggota di himpunan A, katakanlah X itu anggota A, berpasangan dengan tepat satu anggota di himpunan B, atau Y anggota himpunan B. Selanjutnya, notasi Y sama dengan fx menyatakan bahwa Y itu merupakan suatu fungsi dari X. Jadi sebenarnya fungsi itu bedanya dengan relasi. Kalau fungsi himpunan di A-nya itu harus mempunyai satu saja pasangan di B. Kalau pasangannya lebih dari satu alias dia poligami, nah itu bukan fungsi. Beberapa istilah penting tentang fungsi. Yang pertama itu tentang domain atau daerah asal. Himpunan A itu bisa disebut sebagai daerah asal atau domain, atau boleh juga disebut sebagai daerah definisi suatu fungsi. Artinya yang membuat fungsi tersebut mempunyai nilainya atau daerah definisi dan dinotasikan dengan DF. Himpunan B-nya disebut sebagai daerah kawan atau kodomain dari F. Selanjutnya, himpunan bagian atau subhimpunan dari B yang terdiri dari semua anggota Y, anggota B yang berpasangan dengan anggota X di A disebut sebagai daerah hasil atau range dari F dan dinotasikan dengan RF. Artinya range itu adalah anggota-anggota B yang mempunyai pasangan di A. Nah, itu range-nya. Kita akan bahas contoh untuk domain, mencari domain dan range suatu fungsi. Kalau saya punya fungsi f, x kuadrat min 4, tentukan domainnya. Domain artinya daerah asal yang membuat si f ini punya nilai. Apa domainnya? Nah, artinya kita bisa aja kan mengambil x ini semua di semua bilangan real. Kalau kita ambil x di semua bilangan real, artinya mulai dari min hingga sampai hingga, maka si f itu pasti punya nilai. Maka domainnya real, min hingga sampai hingga. Karena domainnya real, kita substitusi ke f, pasti ya range-nya juga bilangan real. Oke, kemudian yang kedua, saya punya fungsi gx itu adalah akar dari x plus 3. Nah, agar fungsi x ini terdefinisi atau mempunyai nilai, maka nilai di dalam akarnya, yaitu x plus 3 harus non-negatif, artinya nggak boleh negatif, tapi boleh 0. Artinya x plus 3-nya harus lebih dari atau sama dengan 0. Ekuivalen mengatakan bahwa x-nya itu lebih dari atau sama dengan min 3. Jadi sama-sama kita kurang dengan 3 ya ini ya. Oke.
Jadi didapat X-nya lebih dari sama dengan min 3. Jadi karena dia supaya dia terdefinisi, supaya dia punya nilai, X-nya harus lebih dari min 3 nih. Dengan kata lain, domain F-nya, domain G-nya itu kurung siku min 3 sampai ta hingga. Ya, atau boleh juga menuliskannya seperti ini. Ini juga benar ya. Nah, karena domain F-nya, domain G-nya mulai dari min 3 sampai ta hingga, maka range-nya karena untuk akar dari nilai bilangan genap sebenarnya nilai fungsinya harus minimal itu 0 gitu ya. Jadi range-nya mulai dari 0 sampai ta hingga. Oke, itu fungsi akar. Fungsi berbentuk akar. Sekarang kalau fungsinya berbentuk pecahan atau rasional, nah untuk fungsi berbentuk rasional tersebut, agar fungsi tersebut terdefinisi, maka mensyaratkan nilai pecahannya, nilai penyebutnya, ini bukan nilai pecahan ya, tetapi nilai penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Kalau 0 kenapa? Coba, kalau penyebutnya 0 ada nggak nilainya? Kalau penyebutnya 0 kan fungsinya jadi tidak terdefinisi, jadi tidak pada nilainya. Oleh karena itu, domain hanya mensyaratkan si. Nah, supaya penyebutnya ini pembuat nolnya berapa? Berarti kan X tidak boleh sama dengan 1. Dan kata lain, domainnya yaitu boleh seperti ini penulisannya, boleh juga seperti ini, artinya himpunan semua X, sedemikian sehingga X-nya tidak sama dengan 1 dan X-nya bilangan real. Itu ya, tentang domain dan range. Selanjutnya kita akan bahas operasi pada fungsi. Ini sebenarnya simple saja ya, saya yakin kalian juga pasti bisa, hanya menjumlahkan fungsi-fungsinya saja. Oke, kita ke contohnya. Misalkan saya ambil dari contoh 2 yang sebelumnya, kita punya fungsi F-nya, kita ambil yang fungsi F dan fungsi H. Nah, untuk operasi fungsi, misalkan F plus G, F min G, dan seterusnya, maka domain dari operasinya adalah domain irisannya, jadi domain F dan domain H. Nah, kita tahu bahwa domain F yaitu real min ta hingga sampai ta hingga diiriskan dengan domain H tadi apa? Yaitu ini ya, X yang tidak sama dengan 1. Irisannya ini yang lebih besar, ini yang lebih kecil, maka kita ambil yang lebih kecil kan? Maka sebenarnya domain irisannya adalah min ta hingga 1 digabung 1 sampai ta hingga. Maka untuk mencari operasi penjumlahan F plus G, artinya ini fungsi baru yang kita dapat dari menjumlahkan Fx dan Gx. Ini Fx-nya, ini Gx-nya. Udah ditulis seperti ini juga nggak masalah, sudah benar. Untuk selisih juga sama. Untuk perkalian juga sama. Yang agak sedikit unik yaitu untuk pembagian. Kalian hati-hati bahwa untuk fungsi pembagian boleh seperti ini nulisnya. Boleh nggak Bu saya kali lagi seperti ini? X kuadrat berarti berapa? Dikali dengan X min 1 X plus 2. Bu, ini boleh kan Bu kita faktorkan? Ini kita faktorkan jadi apa? Jadinya kan X min 2 X plus 2 ya. X min 1 dibagi sama X plus 2. Bu, ada yang sama, boleh coret nggak? Boleh, dengan catatan kalian menambahkan bahwa domain dari hasil pembagian itu, nah boleh nggak? Nah, boleh dicoret dengan catatan seperti ini. Dengan catatan bahwa si penyebutnya, kan kita punya penyebut baru nih, yaitu X plus 2. Kalau misalkan saya ambil X-nya min 2, boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena jadi penyebut. Jadi nanti ketemu penyebutnya 0. Oleh karena itu, syarat tambahannya adalah selain syarat tambahan dari sini, si penyebut ini X plus 2 X min 1 nya tidak boleh sama dengan 0. Pembuat 0 dari pecahan ya pembilangnya yang tidak boleh sama dengan 0. Jadi diperoleh X tidak sama dengan min 2. Maka domain Fg nya, domain F dibagi G nya, ketambahan selain ini ditambah lagi tidak boleh sama dengan minus 2. Atau boleh juga kalian menyatakan seperti ini, Bu saya agak susah nulisnya seperti itu. Boleh nulisnya seperti ini juga nggak masalah. Artinya domainnya adalah himpunan semua X, demikian sehingga X-nya tidak sama dengan negatif 2 dan X-nya tidak sama dengan 1. X-nya anggota bilangan real, ini juga boleh. Itu ya, bisa dipahami. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terakhir kita akan membahas tentang kurva fungsi sederhana. Untuk kurva dari suatu fungsi f,
yaitu sebenarnya himpunan titik-titik yang memenuhi hubungan y sama dengan fx. Dengan demikian, suatu titik x, y berada pada kurva fungsi dari f jika dan hanya jika y-nya sama dengan fx. Jadi kalau misalkan kalian menggambar suatu fungsi, boleh pakai plotting, sistem plotting. Misalkan di sini kalian x-nya ambil dari domainnya, terus untuk mencari nilai y-nya substitusi aja nilainya ke fx-nya. Misal saya ambil fx-nya apa ya yang gampang, x kuadrat gitu ya. X kuadrat ini domainnya apa? Bilangan real kan? Nah, saya ambil sketsa. Karena untuk mensketsa kita dibatasi aja min 3, min 2, min 1, 0, 1, terus 2, 3 gitu ya. Nah, substitusi fx-nya apa? X kuadrat. Berarti kalau ambil x-nya min 3 dikuadratkan berapa? 9. X-nya min 2 dikuadratkan 4. X-nya min 1 dikuadratkan 1. Ini 0, 1, 4, dan 9. Maka menggambarkan dalam bentuk koordinat kartesius xy, sketsa kurvanya kurang lebih, ini panjangin lagi ya. Nah, misalkan ambilnya x-nya mulai dari min 1, min 2, min 3. Ini 0, sketsa aja ya. 1, 2, 3. Untuk x-nya min 3, berapa nilainya? 9, kurang lebih seperti ini ya. Saya sketsa aja. Nah, ini titiknya. Ini 9. Untuk min 2 ambil 4 gitu ya. Min 1 ambil 1, ini 1 gitu. Untuk yang 1 dia juga sama 1 ya. 2 juga sama 4. Kemudian yang 3 juga sama di 9. Maka ini 9. Sketsa, kurang lebih sketsanya seperti ini. Bentuknya jadinya, saya nggak cantik ya. Bentuknya jadi parabola. Nah, itu untuk menggambar kurva fungsi sederhana dengan sistem plotting. Oke, ini daftar pustaka yang kami pakai untuk menyampaikan materi tentang modul 1. Sekian, terima kasih, mudah-mudahan bisa dipahami. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.